Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu AS Dwi Saptati selaku dosen proses industri kimia. Kami dari kelompok emisi partikulat akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya Dwi Prasojo tentunya tidak sendirian. Saya ditemani oleh 4 wanita cantik yaitu saya Mutia Septiani Putri Pratikno. Saya Lutfia Sakif Aisyah. Saya Ayu Dea Fatlia. Saya Luputu Supraptiningsih. Selanjutnya ini adalah studi kasus dari kelompok kami. Next. Ada berita bahwa mengerem polusi dari asap buangan industri di Jakarta. Nah, para pekerja pabrik kimia di PT Mahkota Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi, Jawa Timur disidak oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dikarenakan emisi polutan udara sangat mencemari wilayah Jakarta, sehingga menetapkan peraturan baru untuk mengerem polusi udara yang ada di wilayah Jakarta. Next. Nah, ini juga ada beberapa berita bahwa Dinas LH beri sanksi 3 pabrik yang mencemari udara di Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak atau sidak dan penegakan hukum terhadap industri yang cerobongnya terbukti mencemari udara. Inspeksi ini merupakan salah satu pelaksanaan instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih, memberikan sanksi berupa keharusan memperbaiki cerobongnya dalam waktu 45 hari kepada 2 perusahaan yaitu PT Indonesia Acid Industri dan PT Mahkota Indonesia. Tak hanya itu, sidak juga dilakukan terhadap PT Hongkin Steel, sebuah industri peleburan baja di kawasan Pulau Gadung, Cakung, Jakarta. Perusahaan ini sebelumnya sudah memberikan sanksi berupa paksaan pemerintah untuk segera memperbaiki cerobong proses industrinya agar memenuhi keluaran emisi yang memenuhi baku mutu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu emisi. Dapat kita ketahui, emisi adalah energi atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkan ke dalam udara yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Nah, partikulat sendiri secara umum pada buangan udara dinyatakan dalam satuan mikron atau miometer sampai mikrometer. Partikulat dengan ukuran yang lebih dari 100 mikron dikategorikan sebagai kelompok yang mudah mengendap. Lalu untuk yang kurang dari 100 mikron sebagai partikulat tersuspensi di udara. Lebih lanjut, untuk ukuran kurang dari 10 mikron dapat berpotensi dan berpengaruh terhadap sistem pernapasan atau inhaled particulate. Dan yang kurang dari 1 mikron merupakan kelompok permanently suspended di udara. Fase partikulat sendiri terdiri dari subsolid dan liquid. Secara terminologi, bentuk-bentuk partikulat dapat berupa dust, ash, smoke, fume, dan aerosol. Dust pada umumnya didefinisikan sebagai produk samping dari proses mekanis seperti crushing, grinding, drying, dan erosi alami abrasi. Untuk ash, pada terminologi ini, partikulat merupakan produk dari pembakaran atau proses termal dari senyawa organik. Produknya berukuran antara 1 sampai 10 mikron. Dalam implementasi peraturan dapat dibagi menjadi bottom ash dan flare ice. Untuk smoke adalah asosiasi partikulat yang berukuran 0,1 sampai dengan 1 mikron dengan uap air. Pada ukuran partikulat yang lebih besar dengan dominasi black carbon sering disebut juga sebagai soot atau jelaga. Yang keempat ada fume, yang merupakan produk nukleasi senyawa uap logam, organik, dan unsur lain karena pemanasan pada temperatur yang sangat tinggi, namun mengalami pendinginan sehingga melewati titik embun gas buang, yaitu memiliki ukuran kurang dari 1 mikron. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada aerosol. Pada kategori ini merupakan asosiasi senyawa pada tingkat
ionik sehingga memiliki perilaku seperti partikulat. Ukuran aerosol dapat terjadi hingga ukuran 10 mikron, namun dominasi tertinggi pada rentang ukuran 2,5 mikron. Selanjutnya adalah emisi partikulat pada industri semen. Proses produksi semen yang melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi dan juga proses penggilingan bahan baku pada raw mill yang terlalu lama akan menyebabkan hasil penggilingan yang terlalu halus, sehingga lebih banyak partikel yang dapat terbawa oleh aliran udara. Partikel tersebut berupa debu dan juga gas emisi yang akan dikeluarkan lewat cerobong klin. Emisi yang dikeluarkan pada proses produksi semen yaitu senyawa seperti N2, CO2, H2O, SO2, TOC, NOx, HCl, dioksin, hingga logam berat lainnya. Tentunya pencemaran ini berdampak pada lingkungan dan juga makhluk hidup di sekitarnya. Jika dibandingkan dengan emisi partikulat pada beberapa negara lain, sesuai data pada tahun 2013, emisi partikulat industri semen di Indonesia memiliki jumlah yang paling besar dengan konsentrasi rata-rata mencapai 41,4 mg per meter kubik. Maka dari itu diperlukan teknologi lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan emisi partikulat pada industri semen yang ada di Indonesia. Next. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dibutuhkan teknik pengolahan emisi partikulat guna mengurangi pencemaran. Untuk faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode penyisian partikulat, yang pertama terdapat efisiensi yang didapat dalam menyaring partikel debu, yang kedua terdapat ukuran partikel debu terkecil yang didapat, yang ketiga terdapat bahan bakar yang digunakan pada ruang pembakaran, kemudian kapasitas bahan bakar pada ruang pembakaran, dan yang terakhir terdapat biaya operasional dan pemeliharaan. Untuk teknik pengolahan emisi partikulat yang pertama, terdapat siklon, di mana siklon ini melakukan penghilangan partikulat pada aliran gas buang yang didasarkan pada gaya sentrifugasi. Dan ukuran partikel yang masuk pada unit siklon lebih kecil dibandingkan pada gravity settling. Untuk kelebihan dari siklon ini sendiri, yaitu murah dan mudah dalam operasional dan perawatan. Yang kedua, terdapat fabric filter, di mana penghilangan partikulat dari aliran udara kering, dan gas buang yang masih mengandung partikulat di dalamnya akan dialirkan melewati material tripori. Dan fabric filter ini sendiri dapat diterapkan karena memiliki efisiensi yang tinggi, dapat menahan partikel dengan ukuran yang kecil, yaitu kurang dari 1 mikrometer, dengan penurunan tekanan yang relatif kecil. Selain itu, fabric filter ini tersedia dalam bentuk tubular atau seperti bentuk bag yang disusun secara paralel, atau dapat disebut dengan bag filter. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknologi pengendalian emisi partikulat. Yang pertama ada proses gravitasi. Pada proses ini penyisian dilakukan dengan memanfaatkan gaya berat atau gravitasi dari partikulat itu sendiri yang menghasilkan kecepatan penginapan. Sehingga mekanisme penyisiannya memanfaatkan ruang yang mampu menghasilkan kecepatan terminal saat partikulat terpisah dari stream aliran gas buang. Proses ini hanya efektif pada ukuran partikulat lebih dari 70 mikron. Selanjutnya ada proses sentrifugal, di mana pada proses ini kelemahan pada mekanisme gravitasi dicoba diatasi dengan memberikan percepatan gaya sentrifugal dan pembentukan vortex, sehingga partikulat dapat terpisah dari stream aliran gas buang. Penambahan gaya sentrifugal ini mampu menyisikan partikulat hingga ukuran mikron. Selanjutnya ada proses elektrostatik, di mana pada proses ini partikulat diberikan muatan pada bagian permukaannya kemudian ditangkap oleh bidang pengumpul yang bermuatan berlawanan. Pada mekanisme pemberian muatan ini, ukuran partikel efektif adalah lebih kecil daripada 10 mikron. Karena pada ukuran yang lebih besar, muatan akan mudah lepas dari bidang permukaan seiring dengan berkurangnya gaya induksi elektrik. Next. Baik, untuk selanjutnya ada proses impaksi, di mana proses penyisian pada proses ini melalui penumbukan partikel dengan bidang material tertentu yang tegak lurus dengan garis edar gas buang.
Proses impaksi akan efektif jika pada titik tumbukan tercapai kecepatan terminal sehingga tidak terpantau kembali dan terbawa aliran gas buang. Dan yang terakhir itu ada proses intersepsi, di mana pada proses intersepsi ini partikulat masih akan terbawa dalam garis edar gas buang, namun ketika memasuki zona porositas, partikel akan mengalami kehilangan tekan sehingga terpisah dari gas buang. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.